Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 6 materi penting dalam bahasa Inggris, yaitu simple past tense, present perfect tense, future tense menggunakan be going to, future tense menggunakan will, modal can and could, serta modal must and must not. Saya akan menjelaskan pengertian, fungsi, kapan sih digunakannya, perbedaan dengan materi yang mirip, rumus dan contoh kalimat yang berkaitan dengan program studi akuntansi bisnis digital. Yang pertama, simple past tense. Sebenarnya simple past tense itu apa sih? Yang pertama, itu tuh adalah bentuk kalimat yang digunakan untuk menceritakan suatu kejadian atau peristiwa yang sudah terjadi dan sudah selesai di masa lalu. Fungsi dan tujuannya, yang pertama, menceritakan kejadian masa lalu, menjelaskan aktivitas yang sudah selesai dilakukan, menyampaikan pengalaman pada waktu tertentu di masa lampau. Kapan sih digunakannya? Digunakannya itu ketika aktivitas tersebut benar-benar sudah selesai dan waktu kejadiannya itu jelas. Biasanya terdapat kata yesterday, last week, last month, last year, 2 days ago. Rumusnya kalau yang positif, subject, verb to, plus object. Kalau negatif, subject, did not, plus verb to, plus object. Kalau interrogatif itu pakai did, subject, verb to, plus object, plus tanda tanya. Contohnya kalau yang positif, I analyze financial statement yesterday. Kalau yang negatif, I did not analyze financial statement yesterday. Kalau pertanyaan, did you analysis financial statement yesterday? Berbeda dengan present perfect, itu simple past tense berfokus pada kapan kegiatan terjadi. Contohnya, I completed the financial report yesterday. Karena ada kata yesterday, maka menggunakan simple past. Jadi begitu teman-teman. Dan materi yang kedua itu adalah present perfect tense. Apa sih present perfect tense? Present perfect tense itu digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sudah terjadi tetapi hasilnya masih berhubungan dengan kondisi saat ini. Fungsi dan tujuannya, yang pertama, menunjukkan pekerjaan yang sudah selesai, menunjukkan pengalaman, menunjukkan hasil yang masih terasa sampai sekarang. Kapan sih digunakannya? Digunakannya itu ketika waktu terjadinya tidak disebutkan secara spesifik. Dan yang lebih penting adalah hasilnya. Biasanya menggunakan already, yet, ever, never, just, since, for. Rumusnya yang positif, subject, have or has, plus verb 3. Negatif, subject, have atau has not, plus verb 3. Kalau interrogatif, have atau has, plus subject, plus verb 3, plus tanda tanya. Contohnya kalau yang positif, I have completed the financial report. Kalau yang negatif, I have not completed the financial report. Kalau pertanyaannya, have you completed the financial report? Berbeda dengan simple past. Kalau simple past itu, I completed the financial report yesterday. Kalau present perfect, I have completed the financial report. Pada present perfect, fokusnya itu adalah laporan tersebut sekarang sudah selesai, bukan kapan selesai dikerjakannya. Cara mudah mengingatnya itu, simple past, waktunya jelas. Kalau present perfect, hasilnya masih terasa sampai sekarang. Dan materi yang ketiga itu adalah future tense using be going to. Pengertiannya, be going to itu digunakan untuk menyatakan rencana atau niat yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Fungsi atau tujuannya itu, yang pertama, menunjukkan rencana masa depan, yang kedua, menunjukkan niat yang sudah dibuat, yang ketiga, menyatakan prediksi berdasarkan bukti. Kapan sih digunakannya? Digunakannya ketika kita sudah memiliki rencana sebelum berbicara. Misalnya, sudah membuat jadwal, sudah menentukan target, sudah memiliki persiapan. Rumusnya kalau yang positif, subject plus am atau is atau are plus going to plus verb to. Kalau yang negatif itu adalah subject plus am, are, is, or are not plus going to plus verb to. Kalau interrogatif itu to be plus subject plus going to plus verb to plus tanda tanya. Contohnya kalau yang positif,
I'm going to create a digital accounting system. Kalau yang negatif, I'm not going to create a digital accounting system this month. Kalau pertanyaan, are you going to create a digital accounting system? Perbedaan dengan will, going to digunakan untuk sesuatu yang sudah direncanakan sebelumnya. Contohnya, I'm going to attend an accounting seminar next week. Artinya, saya sudah merencanakan untuk hadir. Cara mudah mengingatnya, going to itu sudah ada rencana. Materi yang keempat yaitu future tense using will. Pengertiannya itu, will digunakan untuk menyatakan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Fungsi atau tujuannya itu, yang pertama menyatakan prediksi, yang kedua menyatakan janji, yang tiga menawarkan bantuan, yang keempat menunjukkan keputusan spontan. Kapan sih digunakannya? Digunakannya ketika keputusan dibuat saat berbicara atau saat memberikan prediksi. Rumusnya kalau yang positif, subject plus will plus verb to. Kalau yang negatif, subject plus will not plus verb to. Kalau yang interrogatif, will plus subject plus verb to plus tanda tanya. Contohnya kalau yang positif, I will submit the accounting assignment tomorrow. Kalau yang negatif, I will not submit the accounting assignment tomorrow. Kalau pertanyaan, will you submit the accounting assignment tomorrow? Berbeda dengan going to. Kalau yang going to itu, I'm going to learn accounting software next semester. Sudah direncanakan sebelumnya. Kalau yang will, I will help you with your accounting project. Keputusan dibuat saat itu juga. Cara mudah mengingat, kalau yang going to itu rencana, kalau yang will spontan atau prediksi. Materi yang kelima adalah modal can and could. Can itu digunakan untuk menunjukkan kemampuan, izin, atau kemungkinan. Fungsi atau tujuannya itu menunjukkan kemampuan saat ini, meminta bantuan secara santai, memberikan izin. Apa sih digunakannya? Digunakannya itu dalam situasi informal atau ketika berbicara dengan teman. Rumusnya subject plus can plus verb to. Contohnya kalau yang positif, I can use accounting software. Kalau yang negatif, I cannot use accounting software. Kalau pertanyaan, can you use accounting software? Kalau could, pengertiannya itu merupakan bentuk lampau dari can dan juga digunakan untuk meminta bantuan dengan lebih sopan. Fungsi atau tujuannya menunjukkan kemampuan masa lalu, meminta bantuan dengan sopan, menunjukkan kemungkinan. Kapan sih digunakannya? Digunakannya itu dalam situasi formal atau ketika berbicara kepada orang yang lebih dihormati. Contohnya, yang positif, I could prepare simple financial report in high school. Kalau negatif, I could not prepare financial report in high school. Kalau pertanyaan, could you help me check this financial report? Perbedaan can and could. Kalau can itu lebih santai dan informal. Contohnya, can you explain this accounting tax? Biasanya digunakan kepada teman. Kalau could lebih sopan dan formal. Contohnya, could you explain this accounting tax? Lebih cocok digunakan kepada dosen atau atasan. Cara mudah mengingatnya itu, can itu santai, could itu lebih sopan. Dan materi yang terakhir yaitu modal must and must not. Must, pengertiannya itu digunakan untuk menyatakan kewajiban atau keharusan. Fungsi atau tujuannya itu menunjukkan kewajiban, menunjukkan aturan, menyatakan sesuatu yang sangat penting dilakukan. Kapan sih digunakannya? Digunakannya itu ketika suatu tindakan harus dilakukan. Contohnya kalau yang positif, accounting students must understand financial statement. Kalau negatifnya, accounting students must not ignore financial data. Pertanyaannya itu, must accounting student understand financial statements? Must not itu pengertiannya berarti tidak boleh atau dilarang. Fungsi atau tujuannya menunjukkan larangan, menunjukkan aturan yang tidak boleh dilanggar. Atau kapan sih digunakannya? Ketika suatu tindakan itu tidak boleh dilakukan. Contohnya kalau yang positif, student must not manipulate financial reports. Negatifnya, student must not share financial statement data. Pertanyaannya itu, must not student manipulate financial reports? Perbedaan must dan must not. Kalau must itu menyatakan kewajiban. Contohnya, we must submit the financial report on time. Kalau must not itu menyatakan larangan. Contohnya, we must not falsify financial data. Cara mudah mengingat, must itu wajib dilakukan, must not itu dilarang dilakukan. Jadi begitu teman-teman. Terima kasih sudah menonton.